makan bergizi 7.500. Dapat apa ya? Kalau kata Pak Muhajir sih ini udah sangat besar ya. Mungkin bisa cukup buat porsi setengah nasi, sepotong tempe, dan rendang setipis tisu. Gue jadi inget dulu pernah akomodir bagi-bagi sedekah Jumat gitulah. Harga per porsinya 10-15 ribu. Dan banyak banget yang nyinyir. Sedekah yang terbaik dong. Harga segitu mana bisa dapat porsi makan yang bergizi. Wadaw. Terus apa kabar yang sekarang 7.500? Hah? Ya meskipun ini masih wacana, tapi kayaknya memang udah kehabisan bensin. Bener gak sih? Halo guys, hari ini gue pengen review contoh makanan apa yang bisa dibeli dari program makan siang bergizi pemerintah baru kita nanti. Karena kita harus selalu support pemerintah kita. 7.500 ya, kita bisa beli rendang. Tapi Indomie rendang. Kita bisa beli kari kok. Kari ayam lagi. Kurang mewah, kita bisa beli kebuli. Nah, harganya juga murah ini. Mau yang lebih varian instan, bisa juga beli energen. Cocok ini 7.500. Dulu pas kampanye bilangnya 25.000 budgetnya. Pas terpilih bilangnya 15.000 budgetnya. Pas mau dilantik bilangnya 7.500 budgetnya. Nanti pas menjabat implementasinya dipotong profit vendor, dipotong fee broker, dipotong korupsi birokrat. Ya sisanya mungkin 2.000 lah. 2.000. Parkir aja gue ditolak 2.000. Fenomena ini bisa dijelaskan dari artikel Corruption and Bureaucratic Structure oleh Susan Rose Ackerman. Intinya artikel ini ngebahas soal bagaimana struktur birokrasi dapat mempengaruhi tingkat korupsi dan pentingnya reformasi birokrasi untuk mengurangi peluang korupsi. Contoh sebelumnya ya dana bansos, dana desa, dana bantuan bencana. Dari pusat dikasihnya berapa, nyampe di bawah jadinya berapa. Ya inilah jadinya kalau pemilu diisi oleh janji-janji populis tapi nggak realistis. Ini bisa jelasin dari jurnal berjudul Promise and Realities of Populism oleh Kirk Hawkins. Misalnya di jurnal ini bilang Hugo Chavez di Venezuela itu pernah berjanji soal subsidi sosial yang besar-besaran dan ambisius. Tapi tahu-tahu nggak berhasil dan malah membuat krisis ekonomi di sana. Terus misalnya di India janji populis untuk menghapuskan hutang para petani ternyata nggak terjadi karena kekurangan anggaran di India. Udah nama direvisi, baru bikin studi banding, budget juga direvisi. Sudahlah Pak Prabowo dan Mas Gibran, mending dibatalin aja programnya. Sayang anggaran, mending diganti sama yang lebih realistis dan terukur. Tahu malu aja lah. Atau sekalian mau direvisi, nggak jadi jabat presiden dan wapres, mau? Tahu malu aja lah. Akhirnya dapat makan gratis dari pemerintah seharga Rp15.000. Sekarang saatnya kita makan. Stop! Loh, kok hilang nasinya? Kira-kira seperti ini pelaksanaan dari program makan gratisnya. Awalnya bilang 15.000 per anak, dipotong 50% jadinya 7.500 per anak. 7.500 dipotong lagi untuk kutipan para pejabat sebesar 20%, jadinya Rp6.000. 6.000 dipotong lagi untuk keuntungan vendor sebesar 20%, jadinya Rp4.800. 4.800 dipotong lagi untuk biaya packing sebesar 20%, jadinya Rp3.840. 3.840 dipotong lagi untuk biaya distribusi sebesar 20%, jadinya Rp3.000 per anak. Oke? Sok digaskan. Lah, kenapa nasinya tinggal segini? Wah, gimana ini? Tolong diingat, tadi adalah sebuah ilustrasi tentang program makan gratis untuk anak kucing yang ada di dunia lain, bukan di Indonesia. Apabila ada kesamaan dengan peristiwa atau kejadian di tempat Anda, berarti Anda sedang hidup di dunia lain, bukan di Indonesia. Apa lu? Lo tau nggak makan siang gratis budgetnya udah ditetapkan 15.000 per anak. Lo catat per anak bukan per orang. Jadi kalau lo udah punya KTP jangan ngarep. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian udah bilang anggaran untuk program makan siang gratis berkisar 15.000 per anak. Ini di luar anggaran untuk program susu gratis. Jadi susu beda lagi. Nah perlu digarisbawahi dulu program makan siang gratis ini tujuannya buat mengatasi masalah stunting. Apaan tuh stunting? Simpelnya gangguan pertumbuhan anak karena kurangnya asupan gizi dan nutrisi. Nah pertanyaannya makan siang dikasih budget 15.000 cukup nggak buat asupan gizi dan nutrisi? Menteri Kesehatan ditanya ini sama wartawan, jawabannya, Mas kalau makan siang 15.000 kenyang nggak? Ya bener sih nggak salah, gue kalau dikasih 15.000 makan di warteg udah bisa makan nasi, telur, sama sayur. Terus budget 15.000 ini menu makanannya nanti apa aja? Menurut Kementerian Kesehatan, untuk menu makan siangnya bakal dibalikin lagi ke pemerintah daerah masing-masing. Nah cuma masalahnya dana makan siang ini bakal ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten sama kota. Pemerintah daerah inilah yang nanti bakal berkoordinasi sama sekolah-sekolah di daerahnya. Pertanyaan lagi, bakal disunat nggak tuh dananya sama pemerintah daerah dan pihak sekolah? Ya nggak tahu. Yang udah-udah kan ya lo
jawab sendirilah. Intinya program ini nanti bakal mulai jalan di tahun 2025. Yang ditargetkan itu balita dan ibu menyusui sama anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan pesantren. Bakal langsung merata di seluruh Indonesia nggak? Nantinya iya, tapi phase pertama ini bakal ditujukan ke daerah-daerah yang emang benar-benar membutuhkan dulu, yang nantinya akan merata 100% di seluruh Indonesia. Terus yang kemarin gak pilih 02, anaknya tetap bakal dapat programnya nggak? Tetap dapat, tenang aja. Vitamin. Jadi pembagian vitamin saja. Kan sudah ringkes, nggak perlu masak, tinggal lep. Lep kan selesai. Daripada harus menyediakan telurnya, belum sayur dan sebagainya dengan anggaran yang cuma 4.000. Kalau 4.000 rupiah misalnya itu telurnya telur apa? Telur cicak aja nggak dapat segitu. Telur puyuh kali Pak. Telur puyuh bisa jadi. Bagi setengah. Udah telur puyuh setengah. Mendingan nasi kucing di Jogja. Itu lebih nikmat, pakai daun dan sebagainya. Wah, enak di sana. Kalau misalnya cuma 4.000 Mas, kemudian itu dijadikan sebagai program makanan bergizi, yang dapat gizi belum tentu anaknya, pejabatnya bergizi. Bayangkan kalau dapat 1.000 rupiah saja, itu per porsi dapat 1.000 rupiah saja, kali 80 juta Mas. Banyak banget itu. Baru-baru ini ramai soal anggaran makan siang bergizi yang dipotong jadi 7.500. Bisa nggak diturunin dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah? Pemerintah memang sudah alokasiin 71T di 2025. Katanya sih untuk 70-an juta anak, belum termasuk ibu hamil. Well, memang kalau dihitung, kalau 30% aja yang menerima di tahun depan, itu sekitar 21 juta orang. Dengan budget 7.500 per porsi, kali 5 hari dalam seminggu, sama dengan 2 juta per tahun. Kali 21 juta, sama dengan 42 T. Kalau budget 15.000, jadi 85 T. Udah lebih banyak. Kalau mau pas 71 T, per orang sekitar 13.000. Itu pun kalau semua anggarannya untuk penerima, belum dicomot sana sini. Selain itu, penting untuk kita pantau. Apakah Pak Prabowo akan membentuk kementerian baru untuk program ini? Yang tentunya akan lebih mahal dibanding realokasi SDM di kementerian sekarang. 2. Kualitas makan siangnya. Isinya banyak protein atau karbo dan gula. 3. Detail alokasi anggarannya nanti. Jangan sampai banyak hilang di biaya distribusi. Kan kata Pak Jokowi, biaya logistik kita udah turun jadi 14%. Menurutku, berdayakan kantin sekolah dan buat central kitchen lokal. Program baik ini bisa dimulai dengan skala terbatas, dievaluasi sebelum diduplikasi secara nasional, dan jangan pakai standar ganda. Terlalu besar untuk rakyat, tapi selalu terlalu kecil untuk pejabat. Siapa sih yang nggak lupa dengan program utama dari pasangan presiden dan juga wakil presiden terpilih hari ini, Bapak Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka, yaitu makan siang gratis. Pertama, saat kemarin mencalonkan diri, janjinya adalah 25.000 per porsi untuk program utama mereka makan siang gratis yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan sasaran yang udah diplotin dalam rangka mencukupi nutrisi, gizi, dan juga kesehatan generasi penerus bangsa. Saat kemudian terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden di tahun ini, diturunin harganya menjadi 15.000 per porsi dengan masih sama tujuannya adalah untuk mencukupi nutrisi, gizi, dan kesehatan. Dan hari ini menjelang pelantikan, 7.500 rupiah per porsi. Apa yang kalian pikirkan dengan uang 7.500 rupiah bisa dapetin makanan apa yang bergizi, sehat, dan menjadi program utama dari presiden dan juga wakil presiden terpilih hari ini. Untuk kaum yang masih mempersoalkan soal menang kalah, tolong disingkirkan dulu pikiran-pikiran itu, karena adalah merupakan program yang sangat akan berdampak pada kita-kita hari ini sebagai rakyat dari 58% yang memilihnya. Coba kalian pikirkan 7.500 rupiah, gue tanya lagi, bisa dapetin makanan apa dengan program utama adalah untuk kemudian melengkapi nutrisi, gizi, dan juga kesehatan. Tapi kalian gak salah pilih kok, teman-teman yang milih pasangan ini gak salah pilih, karena ternyata pemerintah kita merasa bahwa 7.500 rupiah itu masih tergolong nilai dan uang yang besar untuk program makan siang gratis. Belum dipotong korupsi nanti, belum dipotong ya kong kali kong ini dan ini, dan mungkin kita cuma dapat 3.000 rupiah, 1.000, 2.000. Apa yang kita dapat dengan anggaran 7.500 rupiah tiap porsi makanan bergizi? Belum lagi anggaran akan kena palak jatah preman sana dan sini. Bisa jadi hanya tersisa 4.000 rupiah untuk makanan bergizi. Selain nasi perak, lauknya bisa telur dibagi 4 sama lebar.
agar terpenuhi gizi anak yang sedang belajar, biar sehat, gemuk, dan tambah pintar. Selamat makan, anak Indonesia. Aduh, ini berita apaan sih ya? 7.500 buat makan loh. Bang, marah-marah aja. Gimana coba? 7.500 buat makan, whiskas aja. 15.000 loh. Lah kan yang penting namanya makan. Mana ada ngemil kali itu. Ah elah bang, marah-marah aja. Ngemil. Mbak, ini saya ada 7.500. Menunya bebas, terserah Mbak aja. Apaan gini doang? Mana ada gizinya Mbak? Ini mah saya harus pertumbuhan biar gak stunting. Untuk anggaran makan siang gratis menjadi 7.500 itu apakah sudah ada pembahasan dengan tim transisi ini? Terima kasih. Untuk hal yang sifatnya pertanyaan untuk makan siang gratis tadi, saya rasa ini bukan saatnya. Yang saya bisa katakan di sini adalah semua hal yang menyangkut program unggulan Presiden terpilih, apakah itu makan siang gratis dan sebagainya, itu akan selaras dengan prinsip-prinsip yang sudah ditegaskan oleh Ibu Menkyu tadi.